Oke, di sini ya, pertama saya akan menyampaikan terkait dengan overview teknologi FTTX. Jadi teknologi FTTX itu X-nya itu di sini kita gunakan yang home ya, jadi fiber to the home itu. Jadi semua transmisinya dari mulai sentral sampai ke pelanggan itu menggunakan fiber gitu. Jadi yang namanya fiber to the home seperti itu. Kita pertama akan melihat konfigurasinya gitu. Kalau gambaran saya ya, prediksi saya, kalian akan diminta untuk mengerjakan sebuah dokumen, di mana dokumen itu nantinya ada kayak rincian-rincian gangguan yang terjadi di titik, misalkan di ODC, di ODP, di OTP, ataupun perangkat yang ada di sampai di ONT sana. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, biar kalian pada saat mengerjakan pekerjaan tersebut tidak ragu atau tidak bingung, maka kalian harus mengetahui atau memahami terkait dengan jaringan yang ada di sini. Oke, dari sebelah kiri itu ada ODF. Ya, ODF berarti ada di sentral sana. Dia adalah titik awalnya dari fiber optik tersebut sebelum sampai ke pelanggan. Jadi setelah ODF maka ada yang namanya ODC. ODC ini berfungsi sebagai tempat terminasi antara kabel feeder dan kabel distribusi. Jadi istilah kabel FO yang berasal dari sentral sampai ke ODC itu namanya kabel feeder. Ya, jadi kalau misalkan di sana nanti ada sebuah informasi gangguan pada kabel feeder, nah itu nanti berarti itu kabel yang ada di sisi antara ODF dan ODC. Sebentar. Sebentar, ada pesan. Oke, saya ulang. Jadi nanti kalau nggak kelihatan atau mungkin suara saya tersendat, diinformasikan saja biar nanti tidak terputus informasinya. Saya lanjutkan tadi dari ODC, lanjut ke ODP gitu. Nah, dari ODC menuju ODP itu digunakan kabel fiber juga yang disebut dengan kabel distribusi. Nah, di ODP ini kabelnya dilanjutkan menuju ke OTP menggunakan kabel yang namanya kabel drop. Jadi besok kita siang itu mencoba melihat mana sih namanya kabel drop, mana kabel distribusi. Lalu dari OTP itu dilanjutkan menggunakan kabel indoor sampai ke roset optik. Nah, yang perlu diketahui di kondisi di lapangan untuk OTP itu jarang digunakan, walaupun ada tapi beberapa saja. Sehingga ketika OTP tidak digunakan, maka mereka tidak menggunakan kabel indoor. Ya, jadi mereka instalasinya dari ODP menggunakan kabel drop ini langsung menuju ke optical roset. Nah, itu kebanyakan yang terjadi di Purwokerto seperti itu. Kemungkinan di Jakarta juga masih sama seperti itu. Nah, dari ODF sampai ke ONT ini dinamakan dengan ODN atau Optical Distribution Network. Ya, seperti itu. Itu untuk konfigurasinya. Jadi kalian harus ada gambaran ODF posisinya ada di mana ya, ada di sentral telepon sana. Lalu ada ODC. ODC ini biasanya terletak di tepi jalan. Kalau kalian besok belum melihat, belum tahu, sekarang belum ada gambaran. Nah, nanti kalau terang sore gitu ya, kalian bisa jalan-jalan lah ya. Mungkin nggak ada yang ngajak jalan kamu, tapi kamu bisa jalan-jalan sendiri lah sama teman-teman gitu, atau sendirian. Kalau misalkan kayak yang tinggal di dekat sekolah atau kos di dekat sekolah, kalian bisa tuh datang ke dekat ATM BNI. Itu ada ODC di dekat situ, di sebelah utara ATM BNI itu ada kotakan kabinet, itu yang namanya ODC. Yang namanya ODP seperti apa? Yaitu ada di antara tiang biasanya ya, warnanya ada yang hitam, ada yang putih dan seterusnya. Nanti kita lihat gambarnya ada di bawah. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jelas? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan?
Belum ada, Pak. Belum ada. Gini, Mas Mbak semuanya ya. Jadi perlunya konfirmasi itu saya butuh biar saya tahu sebenarnya informasinya diterima dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi kayak orang misalkan di grup WA itu ya. Saya rasa ketika ada orang menyampaikan informasi sebaiknya ya kalian ada tanggapan sudah diterima informasinya itu apakah belum itu, walaupun saya bisa tahu informasinya sudah diterima atau belum, tetapi setidaknya jadi tahu oh anak ini bisa, oh anak ini nggak bisa gitu. Nah jadi kalau misalkan nantinya kalian dibuatkan grup oleh pihak perusahaan misalkan, jadi ya kalian ketika diberikan informasi paling tidak ada tanggapan ke sana, baik terima kasih sudah diterima, oke bisa, dan selanjutnya itu untuk memudahkan konfirmasi kepada pihak perusahaannya atau pihak yang memberikan informasi. Tapi jika kalian diam saja itu kan susah, ini sebenarnya orang ini bisa apa enggak gitu, dan praduganya banyak gitu ya. Jadi saran saya dimanapun ya, termasuk di mungkin di grup kelasmu gitu ya, walasnya menyampaikan informasi sebaiknya ditanggapi entah itu dengan menjawab salam saja atau baik bu, baik pak, dan seterusnya. Nah itu silahkan dilaksanakan dengan baik seperti itu akan lebih baik lah gitu ya, informasinya bisa diterima dengan baik. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan saya lanjutkan kembali. Oke, kita tadi sudah melihat urut-urutan ya, mulai dari ODF gitu dan seterusnya sampai ke sisi pelanggan. Nah, secara garis besarnya gambarannya seperti ini ya. Jadi keterangan yang ada di sini itu ini menggambarkan yang namanya modus aplikasi atau penggunaan fiber optik di setiap titik. Jadi penggunaan fiber optik itu ada yang sampai ke rumah, ada yang sampai ke gedung-gedung, ada yang hanya sampai di kabinet ya, FTTZ ini ada yang sampai di tower. Makanya di atas itu judulnya topologi FTTX, itu yang dimaksudkan adalah fiber to the X. X-nya itu bisa building, B FTTB atau FTTH itu house, home, ada yang MSAN, FTTZ, ada yang sampai FTTT. Nah, nanti yang kalian pelajari itu adalah FTTH. Jadi dari sini kita lihat dulu yang mulai dari CO gitu ya. Dari CO ini bisa kalian lihat di CO. Jadi di CO itu ya central office, di sana yang ODF tadi itu ada di CO ini. Di sini ada keterangan FTM ya. Mungkin kalian lihat di sini ada FTM ya. Nah, FTM ini namanya fiber termination management. Jadi tempat-tempat yang ini yang rak-rakan yang ada di atas ini biasanya namanya tray kabel, ini namanya FTM. Nah dari sini akan keluar kabel tadi feeder, oke, sampai di tahap ODC. Jadi bentuk ODC-nya secara ilustrasi seperti ini, optical distribution cabinet. Di sini adalah pertemuan antara kabel kuning ini kabel feeder, yang biru adalah kabel distribusi, seperti keterangan yang sudah ada di sini. Nah, di dalam sini, di dalam ODC ini ada namanya splitter. Splitter itu berfungsi untuk membagi atau memecah dari serat. Ya, misalkan di sini ada 48 serat atau 96 serat masuk ke dalam ODC. Dari 96 serat tersebut, satu seratnya akan dipecah menjadi 4. Gitu ya. Di sini akan dipecah menjadi 4. Masing-masing pecahannya ya, splitter pertama ya, hasil splitter 1, 2, 3 sampai ke 4 itu akan dihubungkan ke kabel distribusi. Dia akan dialirkan, ada yang masuk ke ini namanya ODP pedestal, lalu ke rumah-rumah. Lalu ada yang di sini digambarkan lagi ke ODP pedestal juga. Ini ada namanya ODP closure yang ada di tengah-tengah sini seperti ini. Ini banyak dijumpai. Kalau yang ODP pedestal seperti ini kalian hanya ada di perumahan-perumahan elit biasanya. Kalau ODP
closure ini banyak ditemui kalau misalkan di dekat sekolah itu atau di dekat kantin itu juga ada. Jadi kalian bisa amati. Di sini satu serat tadi itu dipecah lagi menjadi 8. Ya, dipecah lagi menjadi 8. Jadi dari satu serat dia masuk ke dalam ODC, satu serat tadi dipecah menjadi 4. Lalu dari 4 ini dia akan dipecah lagi menjadi 8. Sehingga total satu serat yang berasal dari sentral itu akan menjadi berapa pelanggan di sini? Ada yang tahu? Satu serat di sini dari sentral dia dipecah menjadi 4 di dalam ODC, lalu dari ODC dialirkan lagi lalu dipecah menjadi 8 pelanggan. Jadi totalnya satu serat yang ada di sini itu akan menjadi 32 pelanggan. Dari mana? Dari 8 splitter 1/8 dikalikan splitter 1/4. Ya, jadi sangat hemat sekali teknologinya, satu serat dipecah menjadi 8. Menjadi 32, maaf ya, 4 di ODC dan 8 di ODP. Sampai situ ada yang mau ditanyakan, silakan. Permisi Pak, Ya, di saya kok berhenti di slide ketiga ya? slide ketiga itu yang apa ya? Di situ tampilannya. Yang jaringan fiber to the home di saya. Jaringan, oh gitu. Yang lain gimana? Sama Pak. Sama. Pak. Sama Pak. Nah, gitu ngomong ya, bagus. Bentar. Kalau sekarang kelihatannya yang apa? Masih fiber to the home atau sudah topologi FTTX? Belum masuk share screen-nya Pak. Belum muncul Pak. Oke, sebentar. Sudah muncul Pak. Oke, sip. Topologi FTTX ya, kelihatan ya. Ya Pak. Oke, jadi ini melanjutkan dari yang slide 3 tadi. Di sini kalian ada yang namanya CO. Sebentar saya tandai. Ada CO. Tadi sudah kalian yang namanya ODF ya, ada ODF. Di dalam ODF ini itu ada yang namanya FTM, Fable Terminal Management. Ini yang ada di rak-rak seperti ini namanya FTM. Oke ya, jadi dari sini kabel feedernya keluar nih, yang warna kuning menuju ke ODC. Ini namanya kabel feeder. Seperti keterangan yang ada di sini, ini kabel feeder. Oke, setelah dari sini kabel feedernya akan diambil satu serat gitu ya. Jadi kalau ada 96 serat, diambil dulu satu serat. Dari satu serat dia akan dipecah ke dalam splitter menjadi 4 serat. Jadi satu serat beranak menjadi 4. Lalu dari 4 ini satu diambil dihubungkan ke jalur ODP ke sini. Dari sini yang satu serat tadi itu dipecah lagi menjadi 8 pelanggan. Jadi ini bisa melayani 8 pelanggan. Dari satu serat di sini tadi pecahan 1/4 ini dia akan melayani ke 8 pelanggan. Pelanggan di sini. Jadi dari sini yang satu serat dipecah menjadi 4. Setelah dipecah menjadi 4 dipecah lagi menjadi 8. Itu akan menjadi 32 gitu ya. Tadi saya bilang 32 itu seperti itu. Jadi kalau di sini punya 96 serat, maka pelanggan yang bisa tercover itu ya tinggal 96 dikalikan 32 pelanggan. Nah, ini teknologi fiber optik bisa digunakan seperti itu. Ya, dipecah menjadi 32 itu maksimal. Kalau hanya satu pelanggan maka dia akan boros. Satu serat dari sini digunakan untuk satu pelanggan itu akan boros. Ini yang akan kita fokuskan di sini ya. Walaupun kalian juga harus tahu bahwa fiber to the X ini, FTTX-nya ini itu bisa digunakan untuk melayani building atau gedung
melayani sampai ke tower-tower ya. Jadi sekalian informasi, kalau misalkan dia sampai ke tower sini, oke, dari tower sini maka dia akan naik ke antena atas. Ini kalian akan pelajari di KK1. Di sini ada antena microwave ya, yang bentuknya seperti genderang itu. Lalu dari antena microwave ini dia akan memancar ke antena microwave yang lain, dan ini nantinya akan mencatu ke HP-HP kalian. Ya, di tower itu nanti akan ada antena sektoral yang bentuknya kotak panjang. Nah, itu akan masuk ke HP-HP kalian sinyalnya. Jadi basic utamanya dari fiber optik ini, karena fiber optik mampu membawa bandwidth yang lebar, sehingga data-data yang disampaikan itu banyak ya. Kalau bisa banyak berarti dia bisa punya kapasitas banyak, pelanggannya juga bisa banyak juga. Oke, fokusnya di sini feeder dipecah di ODC, lari ke kabel distribusi, lalu dipecah di ODP. Ini juga dipecah di ODP sini bisa. Nah, dari ODP sini juga bisa. Dari ODP dia masuk ke pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, dan seterusnya. Sampai sini, oke? Ya, Pak. Ya. Ya, ini keterangannya gitu ya. Jadi ini pembagian saja. Jadi kayak ME itu Metro E ya, Metro itu yang tadi di CO itu Central Office, dia akan ke OLT. Jadi kayak OLT, ODF itu jadi satu ruangan ya, yang tadi ada di sini ya. Dia ada Central Office ini, ada FTM, ada ODF, ada OLT, ada di dalam situ. Kalau OLT di sini dia berfungsi untuk memberi catuan daya. Jadi fiber optik itu kan hanya perantara saja. Dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dia hanya melewatkan cahaya yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya. Di mana cahaya bisa memiliki daya atau kekuatan yang bisa dibaca pada sisi pelanggan. Nah, dari OLT sini seratnya dipecah tadi kan. Ada yang langsung menjadi 32, ada yang dipecah dulu menjadi ini 1:4, lalu dipecah lagi menjadi 1:8 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, penggunaan ini ya tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Kebetulan yang perusahaan tempat kita yang akan menaungi itu 1:4 lalu 1:8. Kalau di luar negeri biasanya 1:32. Nah, nanti dari sana baru masuk ke namanya ONT, ke ONU gitu. Ini sama saja, ONT dan ONU ini adalah titik terminasi akhir dari fiber optik di sisi pelanggan. Kalau ONU biasanya digunakan untuk pelanggan-pelanggan yang VIP lah gitu ya, yang ada di FTTB. Kalau yang di sini biasanya digunakan untuk pelanggan-pelanggan rumahan. Oke, ini keterangan dari masing-masing lokasi. Oke, ini namanya OLT ya, bentuknya ya ini cuman ilustrasi gitu ya. Banyak bisa dicari di internet. Ini salah satu bentuknya kalau misalkan di kantor Telkom. Ini biasanya dipasang di rak-rak tadi gitu ya. Dia yang bentuknya modular, jadi bisa bongkar pasang, copot tarik gitu yang ada di sini. Oke, ini kapasitasnya ya. Kita langsung lihat saja. Satu OLT ini ya, satu kotakan ini dia bisa mencatat sampai 1280 user kayak gitu saja ya. 1280 user. Jadi kalau di jaringan fiber optik itu perangkat aktifnya ya itu hanya ada 2, yaitu OLT dan ONT gitu ya. Kita tadi barusan di sini ada pelajaran ONT. Nah, di sini ada ONT, ada ONT, sini ada OLT. Gitu ya. Jadi selain itu namanya perangkat pasif. Kenapa namanya perangkat aktif? Dia dinamakan perangkat aktif karena ya dia itu mampu mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik gitu ya. Jadi perubahan dari elektrik ke optik atau sebaliknya itu ada di OLT. Kalau di sisi sentralnya, sentral itu berarti dia sisi ujung yang menuju ke sentral-sentral yang lain, dan kalau di sisi pelanggan itu namanya ONT. Oke ya, jadi titik yang harus kalian pahami di sini, OLT itu berfungsi untuk apa, lalu posisinya ada di mana, dan kapasitas yang mampu dibawa atau dicatu adalah sekian. Gitu saja dulu. Jelas ya? Next ya. Oke.
Ini desain atau semacam apa ya, contoh ketika mau ada pemasangan ODF, pemasangan OLT di sebuah gedung central office tadi, ya layoutnya bisa seperti ini. Oke, ini adalah lemari-lemari yang bisa digunakan untuk ODF-nya. Jadi ODF itu isinya apa sih? ODF itu ya isinya ya kabel fiber gitu. Kabel fiber apa? Ya kabel feeder tadi. Kita sudah belajar tentang kabel feeder. Gitu ya. Jadi kabel feeder itu mendapatkan catuan dari OLT. Jadi dari OLT dulu baru ke ODF. Nah, ini adalah rak-raknya atau tempat penyimpanan dari sambungan-sambungan fiber optik yang ada di central office. Nah, yang di atas-atas ini ya, kayak yang di sini itu, ini adalah FTM, Fiber Terminal Management di atas. Nah, ini sama ya penjelasannya kayak tadi, OLT dulu, lalu ada ODF, dari ODF ke ODC, ODC ke ODP, lalu ke OTP, ke ROSET, lalu sampai ke sisi pelanggan. Nah, di sisi pelanggan itu kalau di sini itu bisa mencatu menggunakan kabel UTP untuk ke komputer. Ini salah ya. Ini harusnya kabel RJ11 untuk menuju ke pesawat telepon. Oke, ini bedanya, ini adalah RJ11, ini adalah kabel UTP. Lalu di sini biasanya menggunakan kabel apa ya? RCA, kalau enggak kabelnya kabel HDMI, biasanya kayak gitu. Ya, nanti ada di bawah. Jadi dibagi per segmen. Ini per segmen ini harus kalian hafalkan. Segmen A, segmen B, C sampai segmen D. Jadi ketika nanti dari pihak sana, silahkan kalian analisa dari segmen A. Berarti kalian sudah ada gambaran segmen A itu berarti antara ODF sama ODC dan kabelnya kabel feeder. Segmen B berarti dari ODC sampai ke ODP, kabelnya kabel distribusi. Lalu segmen C dari ODP ke OTP, kabelnya kabel drop, dan selanjutnya adalah kabel indoor. Hari ini saya yakin kalian tidak akan hafal seketika, tetapi paling tidak ketika nanti diulang lagi pada pertemuan yang lain oleh orang yang lain, kalian sudah pernah dengar sebelumnya. Nah, ini ada beberapa elemen dari elemen dan network FTTX, elemen dan network FTTX. Jadi di sini ada ODF, FTM. Nah, bentuknya seperti ini gitu. Jadi yang sebelah sini ini adalah tadi yang dimasukkan ke dalam rak gitu. Ya, ini adalah kabel-kabelnya yang dimasukkan ke dalam rak. Selanjutnya ini OSP. OSP itu namanya kepanjangannya outside plant. Jadi yang ada di luar ruangan biasanya berupa ini ODC. Ya, ini ODC. Ini ODP. Namanya ODP pedestal. Ini biasanya namanya OTB. OTB. Ini adalah join closure atau join box. Ini closure gitu. Itu yang ada di perangkat luar atau lapangan. Lalu di dalam gedung ya sama aja, ini adalah OTB wall. Ini ada ODC tapi yang di dalam gedung juga ada indoor ya. Ini sama splitter. Ini gambar splitter. Splitter itu kayak gini. Yang ada di dalam rumah biasanya adalah OTP ya. Ini ada roset, ini konektor optik, ini sambungan mekanik. Oke. Nah, sekarang masuk ke segmen A ya, detailing dari segmen A. Di sini tadi segmen A itu isinya feeder, ODC dan splitter di segmen A. Ini hanya contoh aja dari central office ya, dari central office. Lalu dia kabel feedernya akan dimasukkan ke dalam tanah menggunakan sistem duct, sehingga kabel yang digunakan di sini biasanya adalah kabel duct. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah itu, kabel duct. Ini MH itu ada manhole ya, ini ada manhole. Ukuran pipa ya nggak usah kalian hafalkan ya, cukup kalian tahu konsepnya saja sampai di ODC. Oke, ini contoh gambar pipanya. Nah, ini ada contoh gambar pipa-pipa juga. Ini yang biasa mungkin kalian pernah lihat kalau ada orang galian tanah di pinggir jalan untuk tarikan kabel. Ini biasanya orang menyebut dengan subduct atau HDPE. Selanjutnya ini adalah bentuk kabelnya. Oke ya, bentuk kabel ductnya. Ini adalah bentuk kabel udaranya. Ya,
Kalian udah hafal lah, ini kelas 10 konstruksi kabel, dan besok akan kita ulang lagi pada pertemuan minggu depan. Ini hanya kapasitasnya saja. Oke, kapasitasnya saja. Kapasitas kabelnya saja. Nah, ini keterangan lebih lanjut. Feeder FO adalah kabel yang menghubungkan antara central office sampai ke ODC. Di sana ada ODC, passive splitter, kabel FO. Jenis fiber yang digunakan adalah G652D. Oke, G652D. Ini seri kabelnya. Ini adalah protokol atau aturan kabel yang digunakan menggunakan standar Telkom nomor sekian. Nggak usah dihafalin. Nah, ini juga nggak usah dihafalin, cuman kalian tahu bahwa kabel duct ini ada kabel areal yang digunakan untuk feeder. Ya, untuk kabel udara pasti kapasitasnya lebih kecil, maksimalnya cuma 96. Untuk kabel duct itu sampai 264. Kenapa lebih besar kabel duct maksimalnya? Ya karena dia ada di bawah tanah. Tidak ada beban kalau di bawah tanah, ya bebannya cuma dari atas. Kalau ini menggunakan kabel yang gede, ya itu terlalu membebani tiang teleponnya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan barangkali. Jelas sampai situ? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. Jelas. saya lanjutkan. Sudah terlihat Ridho gambar segmen A-nya? Sudah, Pak. Oke. Jadi di segmen A ini ya, ini melanjutkan penjelasan yang tadi. Jadi dari central office ya kan. Di sini tadi kan ada central office nih. Nah, ini ada central office menuju ke ODC. Kalau jaraknya jauh ya, itu harus ada sambungan optiknya. Nah, sambungannya akan diletakkan pada klosur seperti ini. Di sini sudah dikasih keterangan bahwa satu haspel itu satu gulungan pakai kayu gede itu terbatas panjangnya kisaran 3 kilo untuk kapasitas sekian dan 2 km untuk kapasitas yang lebih besar. Jadi semakin besar kapasitasnya, ukuran panjang kabelnya lebih pendek. Oleh karena itu, di setiap panjang ini dan panjang sekian itu akan terjadi sambungan. Nah, kalau misalkan kalian menyambung atau menjadi teknisi jointer, kalian akan nyambung setiap 2 kilo. Bisa dibayangkan kalau misalkan jumlah atau panjang dari jalur tersebut misalkan gampangnya 50 kilo, maka kalian akan menyambung sebanyak 25 titik dikalikan 264 core. Satu sambungan dikasih upah 40.000, sehingga kalian akan memperoleh gaji ya 25 dikalikan 264 dikalikan 40.000. Nah, itu biasanya gaji jointernya seperti itu. Ya, kalau kalian akan nyambung dari sini sampai Jakarta, ya bisa kebayang berapa ratus kilometer dikalikan berapa titik dikalikan berapa ribu. Nah, biasanya pendapatannya seperti itu. Lalu ini ada beberapa aksesoris saja ya, nggak usah dihafalkan, nggak apa-apa. Ini ada end cap, itu penutup ya, penutup kabel. Jadi kabel sabdak yang tadi yang oranye ini, sebentar saya tunjukkan yang oranye ini, kalau dia belum dipasang atau dimasukin kabel, dia akan ditutup menggunakan end cap. Nah, ditutup dulu. Jadi galian dipasang kabel terus ditutup dulu sabdaknya. Kenapa harus ditutup? Ya biar tidak kemasukan benda-benda asing kayak tanah, batu dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah alat-alat yang digunakan untuk penyambungan, biasanya alat kerasnya. Lalu ini adalah blowing equipment, itu maksudnya dia digunakan untuk membantu nyedot kabelnya. Jadi di dalam penarikan kabel itu ada beberapa jenis, salah satunya dengan memanfaatkan blowing equipment. Jadi ada sisi pendorongnya, ada sisi penariknya. Ini pendorongnya gitu ya. Jadi kabelnya akan masuk ke dalam pipa tadi dengan sistem dorong. Tapi kebanyakan yang digunakan itu ditarik manual dengan tenaga manusia.
Oke, jadi di dalam ODC itu gambarnya kurang lebih simulasinya seperti ini. Ini yang berasal dari ODF tadi ya. Dari ODF kabel feedernya akan kan kabel DAC nih. Dia akan masuk nih ke dalam sini. Lalu dari sini ya, dia akan disambungkan ke splitter ini. Oke ya. Splitter, lalu dari splitter ini dia akan keluar kabel disambung dengan kabel distribusi. Kalau pengen lihat contoh langsungnya ya besok waktu hari Senin di sekolah, itu bisa dibuka lemarinya, bisa lihat seperti ini, konstruksinya seperti itu. Nah ini kurang lebih dalamannya kayak gini ya. Ini buat splitternya ditaruh di sini rak-rakannya. Jadi kalau misalkan tadi ada 96 core gitu ya, berarti nanti akan ada 96 seperti ini ya, dari atas sampai bawah. Berarti ODC-nya akan lebih besar. Nah, ini adalah letak-letak tray, ini namanya tray, tempat untuk. Jadi setelah ini kan splitternya masuk sini. Nah, dari sini juga dia akan keluar ke kabel distribusi, lewatnya bawah sini. Kabelnya lewat bawah sini. Ada kabel berapa? 1 2 3 lewatnya bawah sini. Nah, besok kita lihat contohnya langsung saja. Ini perangkat pasif karena dia hanya tempat terminasi atau nyolokin kabel saja. Gitu. Sebagai titik terminasi, sebagai titik distribusi, sebagai tempat splitter, itu fungsinya dari ODC. Jadi kalau misalkan nanti dari sana cerita ODC itu kayak apa sih, pernah lihat belum? Ya paling enggak ya nanti setelah lihat ini kalian besok waktu berangkat sekolah kalau jalan kaki atau pas lewat-lewat di tepi jalan, oh ini toh paling enggak gitu, bisa seperti itu. Oke, ini di skip saja. Ini perangkat ODF ya. Jadi kita balik lagi ke atas, itu ODF itu kan optical distribution frame. Nah, di sini ini penamaannya. Jadi nanti di ODF itu ada namanya atau kode-kodenya. ODF ini kode lokasi STO. Misalkan STO-nya di Purwokerto, maka X1, X2, X3 itu biasanya PWT. Kalau kamu rumahnya Semarang mungkin akan SMG, itu bisa jadi. Kalau saya di Purworejo PWR. Nah, biasanya keterangannya seperti itu. Ini aturan baku dari sana gitu ya. Kayaknya belum diubah sampai sekarang. Y1, Y2 itu nomor urutnya. Misalkan 01, 02, 03 gitu. Itu ODF-nya. Selanjutnya kan tadi kabel feeder ya. Kabel feedernya sudah mengalir menuju ke ODC. Nah, dari ODC itu ODC akan diberi nama. Setiap kabinet itu biasanya bagian luarnya akan diberi nama. Nah, dari pemberian namanya dia akan diberi nama ODC X1, X2, X3 atau kode lokasi STO-nya. Misalkan ini kan tadi lokasi STO-nya ini ya, sama dengan ini. Jadi ini kalau misalkan ada di Purwokerto ya namanya PWT. F-nya itu kan fiber. F, Y1, Y2, kode ODC ini yang nggak dipakai R, I, dan O. Ini sudah ketentuan dari lama. Jadi nanti hurufnya tidak akan ada FR, FI, atau FO gitu ya. Jadi dia akan ada mungkin FA, FB, FC, dan seterusnya. Lalu kodenya ini maksimal 3 digit itu FAC, FAB, F gitu seterusnya. Jadi kombinasi dari sini itu akan ada 3 digit maksimal. Y1, Y2 itu biasanya angka ya, 01, 02 dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya. Ini untuk pengkabelan ODC. Ini ODC, misalkan nama ODC PWT, ini lokasi dari PWT Purwokerto. FA, jadi ini adalah nama apa tadi yang di atas ODF. Ini kapasitasnya ODC. Seperti itu. Dari situ ada yang mau ditanyakan, silakan. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini adalah bentuk splitternya gitu ya. Jadi ini adalah bentuk splitternya seperti di gambar ini. Splitter tuh kayak gini. Jadi ini adalah masukannya.
ini adalah outputnya, ini yang ada di ODC. Jadi ini ada 1:4 itu, dan ini adalah 1:, langsung 32. Ini 8, 8, 8, 8. Tapi sistem yang kita gunakan ini adalah 1:4 di ODC. Gitu, ini bentuknya seperti itu. Oke, ini lanjut ke segmen B. Ya, di segmen B itu kabelnya G652D, masih sama dengan kabel yang tadi feeder, jenisnya G652D. Ini hanya kapasitas kabelnya saja, ya, nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Jadi ada yang menggunakan kabel SSW itu yang sering kita hitung-hitung itu. Jadi satu low stop isi 6, satu low stop isi 8, satu low stop isi 12. Misalkan itu namanya kabel SSW. Kalau yang kabel satu low stop isi 1 namanya SCPT. Ya, kita kenal istilah itu aja ada di sini. Seperti itu. Jadi dia bisa menggunakan jenis kabel yang ada di sini, dak konvensional itu yang satu low stop isi banyak ya. Lalu ada namanya micro dak, ya lebih kecil kapasitasnya. Lalu ada kabel udara dari kapasitas sekian dengan low stop sekian itu. Dan ada kabel udara serta kabel dak dengan jenis SCPT. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Ini jenis kabel udara. Ini ukuran ini nggak usah diapalin ya, ukuran ini nggak usah. Oke. Bentuk kabel udara kan gini. Di sini ada penggantungnya. Nah, ini penggantungnya ini. Ini kabel udaranya, gitu saja sih. Nah, ini yang tipe slot duct ya. Ini nggak punya di sekolah ya, jadi nggak bisa menunjukkan untuk besok. Jadi yang umum digunakan itu yang kabel udara seperti ini. Ya, kalian amati aja lah yang di tepi-tepi jalan di antara tiang, kabelnya seperti itu, udah gitu aja. Lalu ini terkait dengan distribution networknya. Berarti kabel akan menggunakan kabel FO ya di sisi distribusi atau segmen B itu kabel FO, lalu passive splitter 1:8 nantinya. Karena di sini menggunakan ODP, Optical Distribution Point. Ada dua jenis kabel yang sering dipakai yaitu G652D dan G657A. Bedanya di bending. Nah, ini. Jadi pada saat instalasi itu kan boleh menekuk kabel seperti yang sudah saya kemarin ceritakan. Ya, kenapa ada pembiasan, pemantulan, perambatan lurus di hukum Snellius itu karena ya nanti pada saat instalasi akan ada bending atau tekukan kabel seperti ini. Untuk jenis kabel G652D ini boleh bending itu sampai 30 mm. Nah, ini 30 cm, 3 cm kemarin kan diameter ini. Nah, diameter ini hanya 3 cm. Kalau lebih kecil lagi sampai segini nekuknya, maka dia akan terjadi pembiasan itu. Namanya nanti terjadi loss. Sehingga resiko dayanya akan hilang itu besar. Kalau jenis G657A mempunyai kemampuan bending radius sampai kecil seperti ini. Ini yang jenis G657A. Lihatnya dari mana? Ya lihatnya dari kode kabel. Kita pelajari pada minggu depan kode kabelnya. Kemarin pernah saya jelaskan SMD, DY, LT dan seterusnya itu. Nah, itu mengandung ini keterangan ini. Ada dua jenis kabel yang dipakai untuk distribusi SCPT dan kabel jenis SSW. Oke, SSW itu yang satu low stop isi banyak. Satu low stop isi 4, isi 6, atau isi 8, atau isi 12. SCPT satu low stop isi 1. Ini adalah jenis-jenis ODP gitu ya. Jadi ODP ini menempel di tiang. Ya. Ini namanya ODP pole. ODP pole ya, ODP pole. Kalau ditempelin di tembok menjadi ODP wall. Ini namanya ODP pedestal. Ini namanya ODP closure atau ada yang menyebutnya areal ya, ODP areal. Sebenarnya ada yang terbaru saat ini, kalau besok dari perusahaannya bilang ODP fix gitu, iya itu ada namanya ODP fix baru sekarang. Jadi bentuknya seperti ODP ini, ODP pool, tetapi casingnya aja yang sama, tapi dalamnya beda, tidak seperti ini tampilannya. Besok bisa kita lihat juga insya Allah. Gitu.
gitu ya. Jadi kalau misalnya minimal kalian kalau saat ini yang banyak digunakan nih di tepi jalan ini kayak gini-gini ya kalau pakai Telkom ya. Jadi ini 8 kabel 1 2 3 4 5 6 7 8 bisa kanan bisa kiri. Ya di sini akan ada splitter 1:8. Dia masuk 1 dia akan keluar 8. Dari keluaran itu dia akan masuk ke kabel-kabel drop sampai ke sisi pelanggan. Gitu. Nah, standar penulisannya kita pakainya langsung yang ini aja. Nah, perangkat ODP. ODP X1, X2, X3 itu kode lokasi STO yang tadi PWT itu. F-nya untuk fiber ini, F Y1, Y2, kode ODC. Jadi ini akan ngikut ke ODC mana gitu. Tadi kan urutannya ODF, ODC gitu kan, terus ODP. Nah, dari nama ODC itu akan ada unsur nama dari ODF. Kalau dari ODC akan ada ODP akan ada unsur nama ODP seperti ini. Ini dari ODF mana? Sorry. Kode STO ini berarti dari STO mana? PWT misalkan gitu. F-nya kode ODC. ODC mana? Lalu Z1, Z2 nomor urut ODP mulai dari titik terjauh dari STO. Nanti kalau kalian di kelas 12 ada namanya perancangan jaringan fiber optik. Untuk ketentuan penamaannya semakin jauh itu berarti nomornya semakin kecil. Ya, kalau misalkan STO-nya ada di SMK Telkom, jadi kalau misalkan ada terjauhnya itu ada di Sokaraja, berarti di Sokaraja 01, nanti ke Berkoh bisa 02 dan seterusnya. Semakin mendekat ke sekolah, penomoran ODP-nya semakin besar. Ini contohnya. Kalau yang contoh ada di Purwokerto yang sesuai dengan aturan tadi ya seperti ini. Ini ODP, ODP. Nah, oke, seperti sama ya. P ini PWT sebenarnya, cuma hilang B-nya. PWT, FBL. Ini kan bisa 3 digit tadi. Bisa FA, FB, FC tergantung dari ODC mana. Ini berarti berasal dari ODC FBL ini. Lalu dia nomor ODP-nya nomor 10 gitu. ODP-nya bisa sampai berapa? Biasanya 12, 13 gitu ya, tergantung dari perencanaannya ya. Jadi satu boundary atau satu area itu akan ada berapa ODC ya, tergantung dari itu. Ya, kapasitas ODC-nya berapa? Kalau ODC-nya sampai 96 ya berarti nanti kan ada sekian banyak ODP. Dari sampai situ ada yang mau ditanyakan di sisi ODP silakan kalau ada. Belum, Pak. Belum. Oke. Selanjutnya di segmen C. Ya, di segmen C itu ada yang namanya kabel drop. Keluaran dari ini kita lihat ya. Ini ada kabel hitam-hitam semerawut di sini ya. Ini udah nggak rapih banget. Ini kabel ini hitam. Mungkin kalian di rumah juga melihat kabel hitam menuju ke rumahmu. Ini namanya kabel drop atau drop core. Oke ya. Ini masuknya ke segmen C nantinya. FO drop atau drop FO masuk ke OTP. Tapi pada kenyataannya kebanyakan dari kabel drop langsung masuk ke roset optik. Nah, itu yang bisa kalian garis bawahi. Jenis seratnya itu G657. Tadi ada G652D, G657A dan seterusnya. Ini G657 ini lebih lentur timbang G652D sehingga dia bisa lebih kecil diameter untuk tekukan seratnya. Nah, bentuk-bentuk kabel dropnya ya seperti ini atau seperti ini. Nah, rata-rata kebanyakan yang kayak gini. Isi 2, isi 1 biasanya kayak gitu. Hanya warnanya di dalamnya itu putih, biru sama orange rata-rata gitu. Atau cuma satu tok ya warnanya biru. Nah, ini cara pemasangannya ya. Kalau kalian berlangganan untuk IndiHome misalkan, kalian di rumah pasti akan ada kabel drop seperti ini warna hitam. Dia akan ditempelkan pada sebuah tempat. Ada yang di dekat genteng gitu, ada yang di tembok dan seterusnya. Ini dicantelin ke namanya briket. Ini briket. Sini ada namanya clamp hook ya, briket clamp hook. Ini ada yang namanya split stopper, ini bahannya. Lalu di sini
ada yang menambahkan 5-7 lilitan, ini nggak usah ya, ini tinggal di split stopper saja. Lalu ini ada namanya, nanti ada klem S ya, ini belum ada, ini klem S nya. Bracketnya bentuknya seperti ini, cantelan ya, besok kita lihat langsung. Lalu setelah turun dari ini kan masih di atas nih, di tembok, terus dia akan masuk ke dalam rumah. Nah kalau di sini dia masuk lewat sini nih, pinggir-pinggir ini, pakai namanya tray kabel. Kadang ada yang dipaku klem, menggunakan paku klem. Lalu dia akan masuk ke kabel, masuk rumah, dia akan masuk ke OTP dulu. Aturannya ya, dia akan masuk ke OTP dulu, atau Optical Terminal Premise. Nah di sini nanti titik akhir dari kabel drop harusnya bentuknya bisa seperti ini, banyak bentuknya. Kemudian besok di sekolah ada. Lalu setelah masuk dari dalam sini, maka dia akan dilanjutkan nih ke roset optik. Nah kenyataannya atau pada umumnya yang ada di Purwokerto sampai sekarang itu, kabel drop tadi itu nggak masuk ke OTP, tapi langsung masuk ke roset. Nah ke roset ini, roset optik bentuknya kayak apa nanti kita lihat, ada di bawah contohnya. Dari sini, dari roset optik disambungkan menuju ke perangkat akhir. Ini perangkat aktifnya yang ada di sisi pelanggan. Kalau tadi perangkat aktif di sisi sentralnya itu namanya OLT. Kalau di sini namanya ONT, Optical Network Terminal. Di sini ada kabel yang menghubungkan. Ini namanya patch cord. Patch cord adalah kabel optik berisi satu core atau satu serat gitu ya, digunakan untuk menghubungkan antar dua perangkat, biasanya gini, jarak dekat. Oke, biasanya digunakan juga dalam pengukuran. Jadi di sini ada konektornya, di sini ada konektornya. Ada dua itu konektornya. Kalau hanya ada satu konektor namanya pigtail, gambarnya nanti ada di bawah. Layanan yang bisa diberikan di sini dari ONT ya, dia disalurkan ke kabel tembaga RJ11, RJ45. Di sini bisa kabel UTP juga menuju STB, dari STB nanti pakai kabel HDMI menuju ke televisi. Jadi dalam IndiHome itu ada 3 layanan. Layanan suara, layanan internet, dan layanan TV kabel. Seperti itu. Ini contoh kabel indoor saja, contohnya gambarnya seperti itu, tapi jarang sekali digunakan. Ini adalah rosetnya ya, yang tadi gambar roset sebelumnya. Salah satu contohnya gini. Jadi bentuknya macam-macam, cuman dia ya contoh saja. Ini kabel drop tadi kan, dia masuk langsung ke sini. Ini adalah kabel, ini patch core-nya dia. Patch core-nya dia setelah ditutup. Nah, ini roset bentuk yang lain. Ini drop core, dia langsung masuk ke sini. Oke. Jadi diameter yang ada di sini itu ya, itu masih boleh sampai ke 15 cm karena dia jenis G657 tadi. Oke ya, bendingnya bisa seperti ini. Nanti dari sini dia akan keluar, dari sini akan keluar, atau dari sini, tergantung isinya berapa. Keluarlah patch cord. Ya, ini patch cord. Yang ke arah sana ini namanya drop core. Ujung dari sini, ujung dari drop core itu bisa menggunakan namanya fast connector. Ya, itu yang mekanik namanya fast connector, konektor mekanik. Lalu bisa juga menggunakan SOC, splice on connector. Itu biasanya disambung menggunakan fusion. Atau yang lama itu biasanya menggunakan pigtail. Jadi dari kabel hitam ini disambung dengan pigtail. Nah, pigtail itu ujungnya sudah ada konektor, baru dia akan masuk ke sini. Tapi trennya untuk saat ini menggunakan SOC atau splice on connector. Ya, ini beberapa keterangan saja. Ketentuannya harus seperti ini, seperti itu. Misalkan posisi pemasangan optical roset harus terlindungi. Pemasangan optical sudah mungkin dekat dengan tempat jalur untuk kabel indoor. Perhatikan nilai estetika. Ketinggian pemasangan optical roset di dinding sesuaikan dengan kondisi lapangan. Ini bermain di estetika ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada yang laki-laki ditugaskan pada saat PKL instalasi kabel di dalam rumah pelanggan, yaitu harus
memperhatikan dari estetis atau keindahan ruangan tersebut. Izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah ketika akan melakukan pemasangan. Selanjutnya ini ya, OLT gitu kan, ini di sisi sentral, lalu kabel optik feeder, distribusi, kabel drop, sampai ke sisi ini ONT-nya. Ya, dia di sini ke telepon, tadi sudah dijelaskan kan, diulang-ulang ya, iya biar apal. Dia ke set top box. Set top box itu yang untuk TV. Ya, ini bisa menggunakan kabel RCA atau kabel HDMI. Di sini langsung ke komputer bisa, atau pakai WiFi. Nah, ini bisa. Nanti ini pelajarannya ada di CPE. Bisa sama Budinda atau bisa sama saya. Ini kabelnya kalau misalkan belum tahu. Ini kabel UTP-nya. Kemarin sudah kita pelajari di CPE pertemuan awal. Ini kabel RCA-nya untuk menghubungkan STB dengan TV pada layanan SD. Gitu ya. HDMI untuk layanan HD. Ya, seperti itu. Ini kabel HDMI itu kayak gini. Pasti sudah tahu. Ini kabelnya kayak kabel 568 TIA ya kan. Ini jenisnya cross ya, yang sini hijau, sini orange, seperti itu ya, namanya cross. Kalau ini sama dengan yang ini, itu namanya straight urutannya. Ini kabel untuk yang namanya kabel RCA, jadi masing-masing punya fungsi. Yang merah untuk audionya, yang putih untuk sinyal audio sebelah kiri, yang ini untuk videonya. Tapi biasanya ini kan mengerucut menjadi satu konektor ya. Nah, itu ada juga. Oke, ini bentuk-bentuk ONT saja ya, bentuk-bentuk ONT keluaran dari masing-masing. Oh, ini kalau ini kayak ZTE sorry. ONT dari ZTE bentuknya ada yang seperti ini, banyak ya, berbeda-beda lah, bermacam-macam. Saya yang di rumah saya itu ya nggak ada yang kayak mirip-mirip seperti ini jenisnya kalau tempat saya. Itu mungkin tempat kalian berbeda lagi. Jadi kalau ditanyain ONT fungsinya untuk apa? ONT fungsinya untuk mengkonversi dari optik menjadi elektrik dan sebaliknya. Ini adalah perangkat aktif. Dari ONT keluar apa? ONT keluar sebuah layanan internet, pesawat telepon, atau suara, satu lagi TV, kabel. Oke, instalasi ONT secara visual bisa dilakukan seperti ini, bisa ditaruh di meja, kadang ada juga yang ditempelin di tembok, itu ya tergantung dari permintaan customernya. Oke, ini adalah beberapa indikator. Jadi kalau di sini ada namanya PON indikator ya, terus ada loss rate. Artinya kalau misalkan kalau PON indikator ini menandakan bahwa di sini sinyalnya kalau hijau kayak gini dayanya sampai gitu, sinyal optiknya tuh sampai ke sini dengan bagus. Kalau loss rate maka di sini itu redamannya lebih dari 28 dB. Biasanya di sini akan warnanya merah gitu, kedip-kedip merah atau merah manteng. Nah, yang merah manteng itu udah berarti dia nggak akan bisa internetan. Ini untuk wifi-nya, ini untuk power dan seterusnya. Utamanya ketika akan ada gangguan atau ada gangguan dari jalur optik FTTH ini, kita fokus di sini. Kalau warnanya merah maka kita harus segera lakukan penanganan ya. Penanganan pelanggan apa yang dilakukan ya, lapor aja, tinggal lapor aja ke 147 atau ke plaza terdekat untuk layanan di rumahmu terganggu. Nanti teknisinya akan datang membawa alat, ngecek pakai alatnya namanya power meter. Kita akan lihat di bawah alat power meter itu kayak apa. Nah, nanti dari power meter akan kedetek dayanya berapa. Kalau dayanya sangat kecil, nanti dia akan menuju ke ODP, dan seterusnya, ODC dan seterusnya, untuk diurut di mana sih letak putusnya gitu. Jadi dia akan mengetahui letak putus kabelnya dari pengecekan menggunakan alat itu. Ini yang jenis lain ya, yang ZTE sama lah ya fungsinya gitu. Yang jelas lampu indikatornya aja. Oke ya, ini bentuk ONT dari belakangnya kayak gini. Ini untuk PON
Untuk telepon bisa 1 bisa 2. Ini PON, ini kabel optiknya, patch core-nya tadi dari Roset. Terus ini kabel konsol, nggak begitu jelas ya. Ini ada kabelan, ada 4, 1 2 3 4. Untuk layanan UCTV atau layanan TV kabelnya dia menggunakan port yang keempat. 1 2 3 bisa digunakan dicolok langsung ke internet, mau kamu sambungin lagi ke WiFi, mau kamu masukkan ke mikrotik atau router, kamu setting lagi, mau bagi-bagi lagi bandwidthnya, itu bisa dari sini. Nah, ini cara masuknya ke sana. Kita kemarin sudah belajar tentang IP. Jadi IP-nya si ONT ini IP ONT ini kalau kamu pengen nyeting gitu ya, pengen nyeting WiFi-nya biar passwordnya mau diubah dan lain sebagainya, kamu bisa setting dengan menggunakan kabel. Masuk di sini, kabelnya hubungin ke laptop. Dari laptop kamu ketikkan 192.168.1.1, maka dia akan masuk ke pengaturan sini. Nah, ini kalau belum diubah mungkin admin kamu bisa login. Dari login nanti kamu bisa mengatur, pengen yang ngatur yang mana gitu. Nah, ini password defaultnya seperti ini. Ini di CPE juga. Nah, kalau menggunakan Huawei ya, produksi Huawei itu bisa menggunakan username Telkom admin Telkom dan seterusnya. Ini kemungkinan yang digunakan ini untuk settingnya. Nah, ini untuk perangkat set-top box-nya ya. Set-top box-nya terhubung ke TV-nya ya, menggunakan ini TV-nya, ini set-top box-nya. Mudah kalau yang ini nantinya. Nah, ini biasanya kayak gini tampilannya, tampilan lama ya, maaf. Terus beberapa ada error ya, error yang muncul 1305 1901 ya, kita emang belum praktekkan. Ini biasanya pada saat melakukan instalasi. Kebanyakan kalau nggak dari kabel, dari sinyalnya gitu aja sih, deteksinya cuma 2 itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas atau tidak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Saya lanjutkan kalau belum ada. Ini yang tadi saya sampaikan tentang pigtail gitu ya. Pigtail itu bentuknya kayak gini. Jadi ini ada konektor, ini kabel optik, tapi ujung sana juga terputus. Jadi ini disambungkan ke kabel drop biasanya, lalu baru masuk ke roset, baru masuk ke disambungkan ke patch core. Nah, ini adalah patch core. Jadi bedanya pigtail dan patch core. Nah, kalau di sini ada 2 konektor, ini hanya ada 1 konektor. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antar perangkat tapi jaraknya dekat. Nah, setelah kita tahu ada kabel dengan 2 jenis ini, patch core dan pigtail, di sini kita akan melihat yang namanya konektornya. Ya, konektor optik bermacam-macam. Kalau yang banyak digunakan dari jalur FTTH itu jenisnya seperti ini. Ya, jadi ada 2 jenis menurut Polis. Polis itu ujung yang putih ini. Ini bentuk ujung ini berbeda-beda, sama satu lagi bentuk fisik. Bentuk fisik itu ini bentuk fisik. Ini bentuk fisik. Oke, kita lihat detailnya. Kalau berdasarkan Polis, sebenarnya ujung dari konektor itu ada yang mereng seperti ini, ada yang lurus, ya kayak gini sih bentuk. Setelah di zoomnya kayak gini. Yang banyak digunakan itu adalah ini biasanya UPC. Kalau jenis polisnya ya, jadi jenis putih-putihnya ini biasanya menggunakan UPC. Lalu untuk secara fisiknya yang saat ini banyak digunakan itu adalah SC. Jadi nanti kalau kalian mendengar konektor SC UPC, ya berarti konektornya berbentuk kotak, ujungnya berbentuk seperti ini. Nah, itu adalah SC UPC. Ini biasanya digunakan untuk SFP. SFP itu perangkat yang menuju ke jaringan komputer. Ada di router, ada di konverter. Nah, ini adalah perangkat-perangkat lama. Biasanya digunakan ada ST, FC gitu, tapi sekarang jarang digunakan. Kalaupun digunakan, dia akan digunakan di OLT, ya, ada di central office sana.
karena ini akan lebih lama nyopotnya gitu, tapi lebih aman. Kalau ini lebih mudah nyopotnya tapi kurang aman. Tapi karena di instalasi yang ada di lapangan itu praktis ya, pengennya praktis, maka dia tinggal colok cabutnya mudahnya dengan menggunakan ini. Ini jenis-jenis yang lain. Ini bentuk-bentuk splitter. Ini adalah nilai redaman dari splitter-splitter tadi. Jadi nilai redaman itu semacam menghambat ya, dia fungsinya menghambat. Jadi ketika ada daya yang dikirimkan dari OLT tadi atau perangkat aktif, maka daya itu akan berkurang seiring semakin jauhnya jarak, lalu berapa banyak perangkat yang dia lewati. Salah satu perangkatnya itu namanya splitter. Splitter 1:2 menyumbangkan kerugian sebesar 3,7 dB, sehingga dayanya kalau misalkan tadi yang dikirimkan itu sebesar 5 dB, maka ketika dia melewati satu splitter 1:2, dia dayanya menjadi 2,3 dBm. Seperti itu seterusnya. Ketika ada sambungan dia akan berkurang, ketika ada tekukan dia akan berkurang, semakin panjang kabel per kilometer akan bertambah redaman, dan seterusnya. Sampai situ oke. Dendi, gimana Den? Nah, iya Pak. Bisa mudeng ya? Insya Allah mudah. Ya, Hanifa gimana Hanifa? Ada nggak? Nggak ada. Jihan, ada Jihan? Nggak ada. Oke. Uko masih Ada, Pak. Oh, ada. Ya. Ini adalah keterangan dari tadi ya. Jadi gangguan besok itu kemarin pesennya gini, Pak tolong ini Pak dibahas dulu materi tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada saluran optik, misalkan di ODP, di ODC, di kabel drop, di perangkat pelanggan, itu biasanya gangguan-gangguan gimana. Oke, jadi gangguan-gangguan itu biasanya pertama disebabkan karena adanya redaman atau rugi-rugi serat optik yang besar di luar dari ketentuan yang ada. Ini di sebelah kiri ini ada yang namanya daya kirim sebesar ini gitu. Ibaratnya ini kan diilustrasikan gede. Ketika dia melewati kabel, dia bisa jadi menabrak sesuatu. Kalau absorption itu penyerapan, maka dia biasanya melewati benda cair, entah mengembun dan seterusnya, maka dia akan mengecil dayanya. Dari daya ini dia akan terjadi, bisa jadi scattering. Scattering itu kayak penghamburan ya. Penghamburan itu karena dia menabrak benda-benda yang lembut ya. Kita kemarin kan sudah tahu kalau besarnya itu 10 mikro core-nya, berarti benda-benda ini ya lebih kecil lagi dari 10 mikro. Bisa jadi debu masuk ke dalam serat dan seterusnya, dia akan membuat daya yang tadinya besar bersatu terpecah karena dianya menyebar, sehingga daya yang bisa terlewat kemungkinan kecil. Di perjalanan biasanya itu kan ada yang namanya loss bending, tadi tekukan. Ada orang yang karena tidak punya pengetahuan nekuk kabelnya terlalu kecil, atau kabel itu sendiri cacat di bagian claddingnya, maka itu menyebabkan daya yang terlewat menjadi lebih kecil lagi. Terus gitu, dan ini ya maka sampai di ujung sana ya, ini kenapa ada gambar ini maksudnya sambungan ya, sambungannya enggak rata gitu. Kayak tadi kan kita sudah menyampaikan bahwa di setiap 2 kilo, di setiap 3 kilo itu akan ada sambungan. Kalau sambungannya nggak sempurna, kalian yang nggak bagus, maka ini akan bisa menyebabkan redaman lagi sehingga dayanya menjadi kecil. Daya yang sebesar ini menjadi kecil seperti ini. Karena apa ya? Karena ini. Maka sebagai seorang teknisinya nanti kalau ada di lapangan, dia harus menganalisa sebenarnya kecil ini dikarenakan penyebabnya yang mana di antara ini. Gitu. Nah, biar tahu ini cek dulu. Nah, dia makanya daya menjadi kecil.
Biar tahu misalkan untuk mengetahui gangguan-gangguan tersebut salah satunya menggunakan alat namanya OTDR. OTDR itu untuk tahu ini redaman besarnya ada di titik mana. Ya, kita bisa colokin ujung kabelnya pada OTDR ini, lalu maka di sini akan nanti muncul layar gangguannya di sebelah mana. Ya, ini simbol-simbolnya nanti dipelajari di semester 2. Cuman kita sudah tahu terlebih dahulu bahwa penanganan gangguan ini bisa dilakukan salah satunya menggunakan OTDR. Kalau ada kabel putus akan bisa diketahui. Lalu yang berikutnya itu bisa menggunakan power meter. Nah, power meter ini selalu dipakai oleh teknisi-teknisi untuk mengecek gangguan atau level dayanya. Ingat ya, yang selalu digambarkan di sini ini adalah level daya. Level daya itu ini daya kirim. Jadi yang dikirimkan itu berupa daya sepanjang serat optik yang ada di sini. Oke ya, jadi selalu mengirimkan daya. Daya yang besar itu bisa menjadi kecil. Kok bisa menjadi kecil seperti ini? Maka dia membutuhkan alat yang namanya optical power meter. Power itu daya, meter itu pengukur. Optical itu adalah kabel optik atau cahaya. Jadi fungsi dari OPM ini adalah mengetahui level daya di sisi pelanggan atau di titik-titik terminasi seperti ODC, ODP, OTP, roset. Dia tinggal nyolokin kabel ke sini, maka dia akan kedetek seperti ini. Kalau kedeteknya 50 kayak gini, berarti artinya itu tidak ada daya yang masuk. Nah, ini patut dicurigai. Misalkan nih, tadi di ONT, kita kan bahas ONT terakhir tuh, ada sebentar, ONT. Nah, di ONT ini misalkan loss red, di sini lampunya merah. Kalau kamu punya alatnya, OPM-nya, maka kabel yang warna kuning di belakang ini tinggal dicopot ya, kabel yang nyolok di sebelah sini mana tadi ya? Nggak kelihatan. Kabel yang kuning tadi itu tinggal dicopot saja lalu dimasukkan ke dalam OPM. OPM-nya yang mana? OPM yang kuning tadi. Ini, masukkan ke sini. Kalau dayanya nggak terbaca, maka kamu pergi lagi ke titik yang selanjutnya. Titik terdekatnya mana? Ke roset. Kan urutannya gitu. Dari ONT nggak ada daya, kamu ke roset. Roset nggak ada daya, kamu ke OTP. OTP nggak ada daya, kamu seterusnya ke arah keluar sana. Tetapi hak sampai pelanggan itu hanya ada di OTP terakhir ya. Setelah OTP itu haknya Telkom. Jadi ketika tidak ada indikasi perbaikan, maka tinggal lapor saja. Coba ya kita lihat caranya. Sebentar, kita lihat konfigurasinya. Oke, dari sini gini ya, misalkan gini nih, ada gangguan nih. Gangguannya apa indikatornya? Kamu nggak bisa internetan, kamu nggak bisa nelpon, kamu nggak bisa nonton TV kabel. Terus kamu cek nih di ONT, ternyata lampu indikatornya merah, kedip-kedip. Oke, kamu tinggal ambil OPM-nya ya kalau punya. Terus kabel ini, patch core ini yang ada di sini dilepas, cabut, masukin OPM. Kalau di OPM nggak ada, kamu cabut lagi kabel yang menuju ke roset. Kalau nggak ada, kamu ke OTP, cabut lagi kabelnya, dimasukin ke OPM. Oh, di sini ternyata ada dayanya misalkan. Dayanya bagus nih di sini. Daya bagus itu berapa ya? Tadi kurang dari 28 dBm. Nah, kalau di sini ada tapi di sini nggak ada, berarti permasalahannya ada di sebelah sini. Ya, kalau di sini ada, berarti permasalahannya hanya di kabel patch core-nya. Kalau di sini nggak ada daya, di sini nggak ada daya, bisa jadi tadi kabel dropnya. Mungkin kena layang-layang ya, waktu kamu main layangan, terus kena senar gelas, kabelnya kecantel, terus pedot, itu bisa jadi. Kebanyakan gitu, ya. Atau mungkin di sini ada tekukan yang kurang sempurna, bendingnya terlalu besar, sehingga dayanya tidak masuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu dasarnya dari mungkin ya pekerjaan yang akan diberikan ke kalian. Paling tidak kamu sudah mengenal dari masing-masing tadi ya, letak-letak perangkatnya ada di mana, fungsinya untuk apa, dan
seterusnya gitu ya. Nanti untuk detailnya seperti apa bisa jadi dijelaskan dari sana. Gimana dari kalian ada pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan barangkali ada. Belum ada, Pak. Belum ya. Oke. Dari Vina Nur ada Vina Nur? Belum, Pak. Belum. Kamu rumahnya mana, Vin? Kota Liman. Oh, Ketaliman. Iya. Besok dari TJA 1 atau TJA 2 ada P5 agama enggak ya? Ada proyek agama enggak hari besok? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, sebentar. Jadi gini, kalau misalkan kalian mengikuti ini terus nantinya emang jadi bener terlaksana gitu ya, apakah emang masih bisa cancel ya? Semuanya bisa terjadi ya, kita udah udah mempersiapkan dengan baik, tetapi misalkan ada kendala, kejadian apa-apa terus yang menyebabkan kalian masih tertunda lagi, itu bisa jadi saja. Kalian kalau misalkan jadi penilaian dari kelas TEFA itu bisa menggantikan project gitu. Jadi ketika kalian sudah mengikuti TEFA itu sebenarnya tidak perlu mengikuti project. Jadi dimulai minggu depan ini kan kalian akan ada project dari KK1, KK2, KK3, KK4, KK5 mungkin di setiap KK itu akan ada project. Seperti sebelum-sebelumnya lah ya, waktu kalian kelas 10 mungkin. Nah, kalau kalian sudah di TEFA maka kalian tidak perlu mengikuti project dari masing-masing KK yang ada gitu. Itu bisa digunakan untuk mengkonversi dari semua gitu ya, mengkonversi dari semua KK yang ada, sehingga kalian cukup fokus saja di TEFA gitu. Jadi untuk nilai KK-nya ya sudah otomatis gitu. Karena untuk level TEFA itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dari project gitu ya, levelnya lebih tinggi dibandingkan nilai project dari KK gitu. Jadi kalau nantinya ini terlaksana, lalu dari Bapak Ibu guru dari KK 1, 2, 3, 4 misalkan menyampaikan project, nah itu mungkin kalian tidak perlu mengerjakan, tapi nanti akan saya izinkan, saya buatkan surat dispen misalkan untuk diinformasikan kepada masing-masing guru yang bersangkutan agar kalian tidak perlu gitu, maksudnya mengikuti KK. Jadi saran saya kalau memang bisa terlaksana ya laksanakan dengan baik semaksimal mungkin, siapa tahu bisa menjadi pintu setelah kalian nanti lulus terus dipakai lagi, atau mungkin bisa menjadi modal ya ketika kalian mau PKL besok gitu. Pas PKL kalian udah dapat ilmunya beberapa sebelumnya, atau mungkin mau pesan lokasi PKL langsung mau di Jakarta dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian untuk hari ini. Besok insya Allah jam 1-an kita kumpul lagi di B11 untuk melihat beberapa perangkat yang sudah tadi saya sampaikan. Kalau tadi masih ngawang-ngawang belum ada gambaran, diharapkan besok ya sudah ada sedikit gambaran gitu. Dan kalau muncul pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan besok. Seperti itu anak-anak, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak Ari. ya, ya, Alhamdulillah. ya, Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Silakan bisa. Terima kasih, Pak.